Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robi sholli sadri wa yassiri amri wahludatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, iwafilah sekalian, para aktivis dakwah kampus Universitas Pendidikan Indonesia, pada sore kali ini ya, bertepatan dengan milad Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ana bisa bersilaturahim dengan antum semua ya. Insya Allah kita di sini barang-barang ya, menuntut ilmu begitu ya. Dan semoga ya sekalian, kita mendapatkan kemanfaatan ya dari acara ini ya. Dan kita ya berusaha ya menjadikan acara ini sebagai sarana ya, wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat salam kita curahkan pada Rasulullah SAW, para keluarganya, sahabat, serta kita umatnya sampai hari zaman. Yuk sekalian, acara ini ya dengan penyelenggara ya, kami Komisariat UPI, lalu kemudian bertepatan dengan ulang tahun ya, kami yang ke-23 ya, barakallah ya. Semoga kami semakin ya memberikan banyak ya manfaat ya untuk negeri ini ya khususnya, dan untuk dunia gitu ya pada umumnya begitu ya. Sebagaimana di dalam gambarnya begitu ya, aktivis kami ini ya, ada kepalan tangan yang kemudian menggenggam dunia begitu ya. Artinya amanah ya, para aktivis dakwah ya, khususnya kadar-kadar kami ya, menyadari ya sebegitu berat begitu ya, karena amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada para aktivis dakwah ini ya, amanah yang dulu ya pertama kali ya diberikan kepada Nabi Adam, yaitu mengurus bumi ini begitu ya. Maka Yuwapelas sekalian ya, tentu ya yang mengurus ya bumi ini ya, karena ini adalah amanah yang besar ya, maka diperlukan ya manusia-manusia yang memiliki kebaikan ya, lalu kemudian manusia-manusia yang memiliki kekuatan, sehingga kebaikan dan kekuatan itu ya memberikan manfaat ya, bukan hanya pada dunia sebetulnya gitu ya, namun juga kepada seluruh alam semesta ini ya, sebagaimana agama Islam sendiri ya memang diperuntukkan untuk itu ya, sebagai rahmatan lil alamin ya, rahmat semesta alam gitu ya. Lalu juga bahkan dunia yang lain begitu ya, dunia jin ya, itu diperuntukannya ya agama ini begitu. Nah yuflas kalian, di kesempatan kali ini ya, amanah yang diberikan itu adalah berkenaan dengan tema sejarah dan perkembangan ya gerakan mahasiswa khususnya yang ada di kampus UPI begitu ya. Jadi potretnya medan yang ada di ruang lingkup yang sebetulnya tidak besar ya di kampus UPI begitu ya. Namun karena ada variabel ya yang namanya itu adalah kampus ya, maka ini menjadi istimewa begitu ya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai gerakan masjid kampus gitu ya, maka sejarah mencatat hal-hal yang luar biasa sekali ya, dari berbagai generasi ya mempersembahkan ya untuk memperkuat dakwah ya, dan
tersebarnya ya kebaikan-kebaikan ya, syiar-syiar Islam ya, yang menjadi sebegitu luas gitu ya di negeri ini khususnya. Nah, anak-anak Iwafila sekalian, di kesempatan kali ini ya, karena kita ya akan mengkaji ya berkenaan dengan sejarah begitu ya, artinya alhamdulillah para panitia ya memiliki suatu pemikiran ya, memiliki suatu istilahnya itu bacaan ya yang baik ya, berkenaan dengan bagaimana kemudian ya dakwah di kampus UPI ya itu lebih baik lagi begitu ya. Makanya salah satu tema yang dimunculkan itu adalah sejarah dan perkembangan gerakan mahasiswa kampus UPI begitu ya. Nah, Iwafila sekalian, kenapa anak katakan ini suatu yang menarik ya dan penting ya, dan ini bacaan yang bagus ya para aktivis ya, karena sebagaimana ya dikatakan oleh salah seorang ustadz ya di negeri ini ya, Ustadz Budi Asyari ya, mengatakan bahwa tidak ada ya kebesaran ya bagi suatu bangsa yang tidak mempelajari sejarah ya. Sejarah ini Iwafila sekalian ya, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri ya melakukan pendekatan ya di dalam Al-Qur'an ya, itu ya memberikan ruang ya sepertiga ya. Jadi sepertiga isi dalam Al-Qur'an itu bagaimana menceritakan orang-orang terdahulu begitu. Nah, dan ada misalkan cerita menarik begitu ya, bagaimana keputusan-keputusan ya Rasulullah SAW juga itu dengan Allah Subhanahu wa taala ya mengajak Rasulullah ini ya mengingat ya berkenaan dengan sejarah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala gitu ya, misalkan ya ketika Rasulullah SAW ya di hadapannya itu ya sudah Fathul Mekah ya, penaklukan kota Mekah begitu ya, kemenangan kaum muslimin ya, sebagai puncak daripada dakwah Islam ya di zaman Rasulullah SAW ya, keberhasilan yang luar biasa begitu ya. Nah, beliau tentu ya harus tepat ya membuat suatu tindakan ya kepada orang-orang yang dikalahkannya ya, dalam hal ini para kafir Quraisy ya, atau orang-orang yang kemudian ada di Mekah begitu ya. Nah, mereka para pembesar ya, mereka yang dulu sangat benci ya terhadap Islam ya, mereka yang menghina ya Rasulullah ya, yang sebegitu istilahnya itu kejinya begitu ya. Nah, bagaimana Rasulullah ya menyikapi orang-orang seperti ini begitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bimbingan kepada Rasulullah SAW ya, itu dengan istilahnya itu mengingat ya peristiwa Nabi Yusuf ya. Nah, di sini menarik ya, Nabi Yusuf ya itu istilahnya itu memberikan suatu tindakan ya kepada para saudaranya gitu ya, yang tema besarnya itu sebetulnya ya memaafkan begitu ya, memaafkan. Nah, begitupun ya nanti Rasulullah gitu ya mengambil hikmah daripada sejarah itu begitu. Nah, ini menjadi penting ya kesadaran sejarah ini ya, nanti bagaimana sejarah ini bukan hanya saja ya menginspirasi kita semua gitu ya, namun nanti dengan nalar sejarah ini ya kita bukan hanya saja ya terinspirasi ya, atau bangga ya terhadap sejarah begitu ya, namun juga dengan ya ya bangga itu dengan prestasi-prestasinya begitu ya. Nah, namun kemudian ya dengan belajar sejarah ini ya kita bisa ya melanjutkan
estafet dakwah ya, kita bisa ya mengkondisikan ya, merekayasa ya agar aktivitas-aktivitas dakwah itu menjadi lebih baik lagi ya. Kita melakukan ya akselerasi ya, yang itu mempercepat ya tema-tema kemenangan Islam ya. Juga dengan belajar sejarah ini ya, kita bisa meneladani ya para pendahulu kita ya, aktivis-aktivis dakwah begitu ya, sehingga kita senantiasa memiliki giroh ya, kita memiliki semangat untuk berjuang ya secara optimal begitu. Nah, Iwafilas sekalian ya, di sejarah ya dan perkembangan ya gerakan mahasiswa yang ada di kampus kita ini ya, Ana sebagai saksi ya begitu ya, melihat ya dari mulai tahun 2006 ya sampai sekarang tahun 2021 begitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, Ana perhatikan ya di sana ada suatu kemajuan-kemajuan ya, namun juga ada PR ya, suatu kondisi yang menunjukkan kemunduran ya, yang alhamdulillah ini menjadi peluang sebetulnya untuk aktivis ya hari ini ya, bagaimana memecahkannya gitu ya. Nah, ini kan peluang pahalanya gitu ya, para aktivis sekarang gitu ya, likulli marhalatin rijaluha ya, setiap masa itu ada pemimpinnya. Nah, antum hari ini yang memimpin dakwah ini, yang antum yang akan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan antum begitu ya. Nah, Ana masuk tahun 2006 ya, Ana mendapatkan cerita ya tentunya ya, seperti antum semua ya, bagaimana dakwah ya pada masa-masa sebelumnya gitu ya, dari mulai ya dakwah ini ya hanya istilahnya itu